Alhamdulillahi ala ni'amihi azahirah wa batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah, alhamdulillah pada pembahasan yang telah lalu kita sudah beres membahas perihal tafsir surah Al-Mutaffifin. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu tafsir surah Al-Infitar. Apabila kita perhatikan, surah Al-Infitar ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah. Maka surah Al-Infitar ini terdiri dari 19 ayat, di mana guru kita semua Hasan dari 19 ayat ini dijadikan kepada yang namanya 5 bahasan pokok, di mana di bahasan yang pertama Hasan menafsirkan ayat 1 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit itu telah terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila bintang-bintang itu gugur. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila laut itu membuah. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila isi kuburan itu dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tiap-tiap satu diri akan tahu apa yang sudah ia kerjakan dan tinggalkan. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya kehidupan dunia itu artinya adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, serta alam yang abadi tiada lain adalah alam akhirat. Maka sebelum terjadinya kiamat akan ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di alam semesta ini, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, idzas samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Yang dimaksud apabila langit terbelah tiada lain adalah bintang-bintang yang tadinya berdiam diri pada tempatnya, maka semuanya itu akan berguguran sebab daya tarik satu sama lain sudah tidak ada. Lalu bintang-bintang ini akan terlepas dari tempatnya dan menghantam bumi,
maka sudah barang tentu hancurlah bumi itu. Bahkan menurut penelitian beberapa ahli, ada bintang yang 12 kali lebih besar dan lebih panas dari matahari. Matahari saja begitu luar biasa panas, apalagi bintang-bintang yang berkelip kita lihat dari kejauhan, ternyata ada yang lebih panas dan lebih besar dari matahari. Maka bagaimana jadinya ketika bintang-bintang itu terlepas dari tempatnya ketika sudah tidak ada daya tarik menarik satu sama lain. Oleh karena itulah wa idal kawakibun tasarat, langit terbelah itu sebab apa yang ada di langit semuanya akan gugur. Sudah langit terbelah, maka yang terjadi wa idal biharu ujir. Dan apabila air laut sudah membuat itu begini, ibu misalkan memanaskan air, saking panasnya maka air itu keluar dari panci, itulah artinya membuat. Maka ketika kejadian awal kiamat itu langit runtuh, lalu yang namanya bumi itu, laut itu airnya membuat, yaitu keluar dari laut datang ke darat. Berarti membuatnya laut ada tekanan besar dari bawah laut yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi satu kejadian yang lebih besar daripada tsunami. Dari atas bintang-bintang itu berjatuhan, dari bawah yang namanya laut itu membuat. Bahkan dalam Quran surah Al-Zalzalah kan lebih jelas lagi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi itu mengeluarkan segala isinya. Karena segala isinya itu dikeluarkan, tentu yang namanya air laut ini akan membuat sampai ke darat. Sehingga manusia itu merasa aneh, di mana manusia berkata, wa qolal insanu malaha, manusia berkata, ada apa ini gerangan dengan bumi itu? Lalu ketika semuanya sudah hancur, datanglah yang disebut dengan Yaumal Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi dengan tiupan sangkakala dari Israfil yang pertama, seluruh alam semesta ini hancur. Maka dengan tiupan sangkakala Israfil yang kedua, maka seluruh manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Makanya wahidal kubur bu'sirat, dan apabila isi kubur dibangkitkan, ketika itu apa yang terjadi? Alimat nafsu ma qaddamat wa akhar, tiap-tiap satu diri akan tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah ditinggalkan, sehingga manusia akan menerima amalan balasan dari amalannya yang sudah dilakukan. Makanya dalam Quran surah Al-Zalzalah dikatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah yarahu, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Dan barang siapa yang dia itu melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka dia itu akan melihatnya. Jadi kejadian kiamat itu begitu luar biasa. Bumi runtuh, alam semesta hancur, dan manusia yang ada di kubur semuanya Allah bangkitkan, dan semuanya dipastikan mendapatkan balasan dari setiap amalan yang dilakukan. Sehingga dari ayat 1 sampai 5 ini dapat kita ambil pelajaran, kata Hasan. Satu, hendaklah kita ini mengerjakan amal baik yang diperintahkan serta diwajibkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Sebelum datang hari yang ia dapat kita mengerjakan amal lagi padanya, yaitu hari kiamat, di mana pada hari kiamat seluruh amalan manusia akan dihitung, akan ditimbang. Makanya kata sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian itu dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Dan timbanglah amal-amalmu sebelum amalanmu ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-yauma amalun wala jazaa'un. Hari ini adalah waktunya beramal, wala jazaa'un, dan bukan waktunya mendapatkan balasan. Wal qadu, tetapi esok hari, jazaa'un wala amalun, merupakan hari mendapatkan balasan, bukan waktunya untuk beramal. Sehingga kan ada orang yang mana dia itu menyesal, dia itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saja saya ini menjadi tanah. Kenapa dia seperti itu? Sebab karena dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak melaksanakan kewajiban dari Allah, dan yang terjadi tiada lain, semua larangan itu dia lakukan. Jadi yaumul hisab ini benar adanya. Sampai-sampai kan orang ini ditanya, masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam api neraka sakor? Jawab dari orang ini, lam naku minal musallin, sebab kami ini tidak termasuk kepada orang-orang yang suka sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak suka memberi makan orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al qaidin, dan kami pun membicarakan hal yang buruk dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin, dan kami mendustakan datangnya hari pembalasan. Oleh karena itulah di sini jelas bahwasanya yang namanya manusia dia tidak taat padahal Allah sudah memberitahu,
Makanya Allah mempertanyakan hal itu pada ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu, apa yang menipumu sampai durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Di mana kemuliaan Allah, kemahahebatan Allah itu alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang telah menjadikanmu dan menyempurnakan kejadianmu dan membereskan pendirian badanmu. Jadi satu hal yang aneh, manusia ini kufur kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang sudah menyebabkanmu tertipu sampai durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal Allah itu yang telah menciptakanmu, menyempurnakan kejadianmu dan membereskan badanmu. Wujud kita seperti ini siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Padahal atas apa saja rupa yang ia kehendaki ia bisa menyusunmu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan mata di depan, yang namanya tangan, kiri, telinga, kepala, sudah Allah atur sedemikian rupa. Ini menunjukkan saking maha hebatnya Allah. Allah menciptakan, Allah yang menyusun. Tapi sebenarnya wahai manusia, apa yang menyebabkanmu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karenanya, rata-rata yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah, ketika mereka sudah tertipu oleh yang namanya kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan semata-mata hanyalah tipuan belaka. Oleh karenanya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan ada yang lebih sabar kecuali Allah. Allah telah menciptakan mereka, Allah telah memberikan rezeki kepada mereka, tapi mereka malah menyembah kepada selain Allah. Ada kalanya manusia disuruh oleh sesama manusia akan banyak alasan. Nah begini, nah begitu, naonan cenah gaji nawe sautik. Hade-hade teuing gawe gaji nawe sautik. Nah, tetapi kepada Allah sebenarnya manusia sudah tidak ada alasan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab memang semua yang dibutuhkan oleh manusia Allah sudah penuh. Apakah ketika kita bermaksiat oksigen dikurangi? Apakah ketika kita maksiat yang namanya rezeki dikurangi? Tidak. Cuman ketika kita maksiat, rezeki yang datang dari arah tiba-tiba Allah tahan terlebih dahulu. Nah oleh karena itulah, makanya satu hal keanehan yang luar biasa, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yeun manusia, nah anjeun berkufur. Pan Allah menciptakan anjeun teh yang sudah ini itu siapa? Allah. Padahal kalau Allah mau, wujud kita akan dirubah sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
terkadang dunia inilah yang menipu. Terkadang karena dunia inilah orang bisa bersikap sombong dan bersikap takabur. Makanya di sini sepatutnya jangan sampai ada perkara yang bisa menipu kita, yang akhirnya bagaimana kita tidak beribadah, kita tidak menjalankan perintah Allah, tapi sebaliknya semua yang Allah larang itu kita lakukan. Jadi semua kebutuhan manusia sudah Allah sediakan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah ketika melaksanakan sholat itu. Kenapa kita harus bersabar memudawamahkan sholat? Lanas aluka min rizkin nahnu narjuka. Kami tidak meminta rezeki kepadamu untuk menghidupi dirimu sendiri, tapi justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi ketika kita ingin rezeki lancar, satu yang harus dilakukan, jaga sholat. Jangan sampai mencari rezeki Allah yang luar biasa, tidak peduli panas, tidak peduli dingin, tidak peduli siang hari, tidak peduli malam hari, mau sakit, mau sehat, tapi yang namanya mencari rezeki Allah begitu luar biasa. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Tuhan pemberi rezeki, sakapun majalma hari-hari. Kata Allah, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan dan kebahagiaan. Di mana? Surga. Apa jawaban manusia? Keheula tuh ya Allah, kalau ieu kepamonkeun. Terkadang kita seperti itu. Tetapi ketika kita janji dengan sesama manusia dan kaitannya adalah dengan urusan dunia, ontangnya luar biasa. Ketika ada orang mau tanda tangan harus berangkat ke Jakarta, jam 7 pagi-pagi harus sudah teken kontrak sebab orangnya mau langsung berangkat lagi ke luar negeri. Saya yakin dari pukul 5 sekarang orang itu sudah berangkat ke Jakarta. Lebih baik dia itu nyewa hotel. Kenapa? Sebab mau tanda tangan kontrak yang keuntungan bersihnya misalkan sampai 15 miliar. Jam 5 sore sudah berangkat ke Jakarta. Tetapi ketika Allah seru surga, kemari surga. Jawabannya, ya Allah nanti dulu. Inilah realita yang terjadi di zaman sekarang. Rizkina diudak bebeakan, tapi pangeran nu mere rizkina dihare-hare. Maka mau ada keberkahan di mana? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu ummati fi bukuriha. Sesungguhnya Allah memberkahi umatku di waktu paginya. Akhirnya mengundang jam 11, jam 12, mau ada keberkahan di mana? Oleh sebab itu makanya di sini jelas bagi kita semua, jangan sampai mencari dunia lupa kepada tujuan. Padahal kehidupan di dunia ini begitu capek dengan hiruk pikuk yang begitu luar biasa. Maka bagaimana caranya kita istirahat dari hiruk pikuknya dunia?
Maka jawabannya tiada lain adalah dua. Satu adalah mati. Tak oke, lamun istirahat mau disiksa mau. Yang kedua adalah apa? Yang kedua tiada lain adalah as-shalah. Makanya Nabi SAW bersabda pada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi hal yang paling luar biasa, hal yang paling memalukan dalam hidup kita adalah ketika kita lupa rakaat. Karena apa? Sebab yang terpikir itu adalah dunia. Ini yang harus menjadi bahan tafakur. Sehingga Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa." Bahkan bukan hanya manusia itu tidak taat kepada Allah. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan saja kamu durhaka kepada Allah, tapi kamu mendustakan datangnya hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidin. Padahal penjaga, sesungguhnya atas kamu ada penjaga-penjaga. Maksudnya apa? Yaitu ada malaikat. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang namanya ucapan itu, melainkan akan ada di sampingnya apa? Raqib dan atid, yang akan senantiasa mencatat amalan-amalan yang dilakukan. Oleh karena itulah, sedari kita masih diberikan kesempatan, maka kiranya banyak amal soleh atau amal toleh yang kita lakukan. Padahal kata Allah, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia yang menulis amal kamu, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itulah manusia betapa takutnya dengan CCTV. Di mana-mana terlihat ada rekamannya, tapi padahal ada CCTV kita per tiap mili detik apa yang dilakukan itu ada catatannya. Siapa? Yaitu kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dalam artian yaitu malaikat. Maka pelajaran dari ayat 9 sampai 11, hendaklah kita selaku manusia ini wajib percaya kepada hari pembalasan, taat kepada Allah dan menjauhi larangan. Sebab semua catatan yang kita lakukan itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat seluruh amalan manusia dari A sampai Z. Maka saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, ada satu hadis riwayat Ibnu Majah, ketika ada seseorang ini dia maksiat,
Malaikat pencatat amal baik berkata kepada malaikat pencatat amal buruk, tunggu dulu kamu, jangan tulis dulu ini sebagai satu keburukan. Tunggu dulu beberapa saat, mudah-mudahan orang ini istighfar. Jadi dengan istighfar, dosa yang dilakukan itu akan tertutup. Itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi SAW beliau pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru lahu. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfarlah, karena sesungguhnya aku tidak kurang dari 100 kali dalam sehari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa mengurangi beban di hati atas apa yang sudah terjadi di masa lalu, tariklah napas dalam-dalam dan ucapkanlah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka kesempitan yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, seketika itu akan berubah. Nah, oleh karena itulah Allah ketika sudah pada waktunya akan memberikan balasan sesuai dengan amalan. Makanya dari ayat 12 sampai 19 Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik berada di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang jahat itu berada di dalam api neraka. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk padanya pada hari pembalasan. Wa ma'hum anha bighaibin. Ketika sudah berada di dalam api neraka, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Yang dimaksud yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari di mana seorang jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Kenapa? Semuanya masing-masing. Kawan karib, teman, saudara sudah tidak bisa menolong lagi. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwa. Akan ada kejadian kawan-kawan pada hari itu akan bermusuh. Makanya di awal Al-Baqarah itu dikatakan wattaqu yaumal la tazi nafsun an nafsin syai'a. Hendaklah kamu ini takut pada satu hari di mana satu jiwa tidak akan bisa menyelamatkan jiwa yang lainnya. Sehingga la tamliku nafsun li nafsin syai'an, di mana pada hari itu seorang jiwa tidak bisa menyelamatkan jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, segala urusan itu kepunyaan Allah. Oleh karena itulah dapat kita ambil pelajaran, hendaklah manusia itu mengerjakan perintah Allah dan jauhi larangannya, supaya mendapatkan surga, tempat yang nikmat lagi mengekalkan.
Yang kedua, janganlah kita menjadi orang yang mendustakan agama supaya tidak masuk neraka, tentang tempat adab yang kekal, di mana nanti. Yang ketiga, hendaklah kita manusia harus ingat kepada tiap-tiap hari, di mana manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak akan ada lagi urusan nasab. Sehingga dalam surah Abasa itu kan dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika itu masing-masing orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, saudara, kakak, adik pun demikian, semuanya akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka mumpung Allah masih berikan umur, kesempatan kepada kita, maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, dan jangan lupakan berzikir mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Perbanyak baca itu, sebab itu adalah dua kalimat yang enteng di lidah, tetapi sangat berat di timbangan amal bagi kita. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah kajian Quran surah Al-Infitor. Nanti insya Allah kita bahas bagaimana ketika langit digulung. Kalau tadi langit terbelah, bagaimana makna langit digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, mana? Yang pertama tentang tadi yang di neraka Sakor itu yang tidak sholat, apakah itu muslim yang tidak sholat atau orang kafir gitu. Dan tadi juga kan tidak memberi makan orang miskin. Nah, kalau orang miskin zaman sekarang itu yang seperti apa gitu patokannya? Kan rata-rata emang udah punya lah gitu. Terus apakah beda gitu sama fakir gitu, miskin itu, atau sekata gitu? Nah, yang pertanyaan kedua Ustaz, mengenai surat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberi beban ke seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang yang bunuh diri karena tidak sanggup, terus banyak orang yang jadi terganggu gitu jiwanya, akalnya jadi ODGJ gitu karena musibah yang menimpanya, seakan-akan tidak sanggup gitu. Ya. Mengenai ayat yang tadi, masalah kakum bisaqat lam naku minal musallin, jelas ini adalah orang-orang kafir, sebab mereka tidak percaya datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana kalau orang Islam yang tidak sholat? Maka balasannya pun sama. Hanya yang akan membedakan itu orang kafir selama-lamanya di neraka, orang Islam pasti akan berakhir di surga. Dosa mengkani abi geserila teu salat aya karena 25 tahun lama. Bagaimana? Apa harus dikodok? Enggak usah. Apa yang harus dilakukan? Tobat. At-taubatu tajubu ma qablaha. Tobat itu akan menutup, menghapus seluruh kesalahan yang telah. Yang kedua, apakah miskin dan fakir itu sama? Beda. Kalau orang miskin itu adalah orang yang besar pasak daripada tiang. Dia kerja tapi tidak mencukupi, kebutuhan pokok saja belum bisa tercukupi, itu miskin. Tapi kalau yang namanya fakir itu, arti fakir itu adalah orang yang patah tulang punggungnya. Yang dimaksud adalah orang yang sudah tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai penghasilan apa-apa, itu namanya fakir.
Bukankah Allah memberikan beban itu yang mampu? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenapa banyak orang yang bunuh diri? Sebab apakah itu berarti yang namanya ujian itu berat bagi dia? Sebenarnya tidak. Allah sudah sesuaikan. Cuma yang membedakan itu adalah cara mensikapi masalah. Maka ketika ada masalah, apa yang harus pertama dilakukan? Ketahui ini semua pasti dari Allah. Dan Allah itu pasti maha adil. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita sudah ridho inilah yang menimpa kepada kita, maka janji Allah ini akan didapatkan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan khawatir apa yang akan terjadi dan menyesal atas apa yang sudah terjadi. Tidak akan kejadian. Makanya terkadang bukan masalahnya yang besar, tetapi mental kita ketika itu yang sedang lemah. Maka ketika ada masalah bukan lari curhat kepada sesama manusia, tapi datanglah kepada Rabbul Alamin, Tuhan yang mengurus alam semesta. Dan jagalah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mengkhianati janjinya, di mana innama al usri yusran, innama al usri. Ada lagi? Apakah ada hadis sahih yang menerangkan bahwa halakul biniyat? Kemudian yang kedua, bolehkah dalam satu pekerjaan ada dua niat, misalnya sholat saum sunat dengan saum Ramadan. Ya. Ya, itu ada dua niat, apakah itu boleh? Kemudian yang ketiga, ketika iman sedang menurun, nah apa yang harus kita lakukan supaya keimanan kita itu konsisten? Ketika iman menurun, apa yang harus dilakukan? Naik, turun naik. Ya gitu aja jawaban. Kita gus gitu aja kok repot kan. Nah, ketika iman ini turun, maka apa yang harus dilakukan? Kita sudah tahu. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Berarti ketika iman itu turun, apa yang dilakukan? Tinggalkan maksiat, tambah taat. Itu solusi yang pokok. Yang kedua, mohonkan ketetapan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh satu amalan dua niat? Jawabannya tidak boleh. Sebab dalilnya dari mana? Dalilnya adalah hadis Umar itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Jadi padahal dengan ungkapan cukup innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niatnya. Tetapi oleh Nabi diungkapkan wa innamal likulli imri'in ma nawa sebagai penegasan bahwasanya satu amalan tidak boleh dengan dua niat. Abi niat saum Ramadan poe Senin kalayan lillahi ta'ala sareng diniatkeun oge salat ayamul saum ayamul bid sareng saum sunat dinten Senin sareng saum qada kali nadar. Bisa tidak? Tidak bisa. Satu amalan satu niat. Nah,
Lalu apakah ada dalil sahih mengenai talaqul biniyah? Maka jawabannya sampai hari ini belum diketemukan ada dalil yang dalil sahih, jangankan yang sahih, yang dhaif saja enggak ada. Yang mengatakan kalau sholat harus talaqul biniyah, kalau wudu harus talaqul biniyah. Tapi kan itu menurut mazhab Syafi'iyah kita harus melafalkan niat. Baca Al-Um. Di kitab Al-Um sendiri Asy-Syafi'i membid'ahkan orang yang talaqul biniyat sebelum wudu dan sebelum sholat. Jadi nggak ada hadis sahih yang mengatakan talaqul biniyat itu kan. Tapi kan cenah maknya ari haji menang. Nah, nanti kan alasannya itu haji. Alasannya kan haji, labbaik Allahumma hajjan yang dinu sholat masarwa wa jeung sholli fardhu. Jadi apa bedanya? Saya mau tanya, sholat dengan haji heula mana? Sholat berarti dalam kias itu yang menjadi asli itu sholat, yang datang kemudian itu haji. Makanya sholat dikiaskan ke haji yang gak nyambung. Al-kias al farid batil. Kias kepada perkara yang beda itu sampai hari ini belum ditemukan hadis yang sahih, jangankan yang sahih, yang dhaifnya saja pun belum diketemukan. Seperti itu saudara. Ada lagi Bu? Daya. Ya, atuh. Kalau tidak ada mah kita cukupkan saja sekian. Mohon maaf kemarin saya sekali nggak datang. Sekali nggak. Kemarin temu Bu. Pak Talep Pak Tedamang langsung goreng lewat karena 2 minggu terus naretai gitu, aduh gitu. Hapunten sata acarna data aya mangsa, alhamdulillah dinten ieu tiasa dokter. Tutup wae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.